318, Episode 60 Taste of Ruin 3. Rumah lelang adalah salah satu dari sedikit tempat di mana dimungkinkan untuk mendapatkan barang-barang yang sulit ditemukan di tas Dokkaebi atau pertukaran umum. Nabi Anacroft punya beberapa barang untuk didapatkan di sini. Anacroft mengucapkan rasi bintang Olympus di belakangnya. Para penjaga tidak masalah. Tentu saja, awalnya, rumah lelang ini berada di bawah otoritas hukum Olympus kami. Dalam konteks konstelasi ini, tidak ada yang bisa menyentuhmu. Terima kasih. Anacroft membungkuk dan bayangan rasi bintang yang melindunginya menghilang. Anacroft berbicara ke arah Selena Kim. Kalau begitu mari kita masuk. Petik 2. Ya, Selena Kim menjawab dengan suara gelap. Ketika mereka bergerak melalui koridor rumah lelang, Anacroft melirik ekspresi Selena Kim. Selena Kim, yang selalu tersenyum dan baik kepada semua orang, tidak tersenyum lagi. Selena. Iya. Bahkan, Anacroft tahu kapan perubahan ini terjadi. Asosiasi Gourmet. Itu setelah bertemu Raja Iblis Keselamatan. Tidak apa. Selena Kim menunduk dan melihat ke depan lagi. Anehnya, Anacroft merasa sendirian, meskipun dia sudah meramalkannya sampai batas tertentu. Dia tidak bisa dengan benar mengatasi beberapa hal bahkan jika dia tahu masa depan. Ini terutama berlaku untuk emosi manusia. Lelang konstelasi 8611 akan dimulai. Namun, sekarang bukan waktunya untuk fokus pada hal-hal seperti itu. Anacroft melihat rasi bintang dan inkarnasi memenuhi kursi dan menegaskan kembali komitmennya. Tidak ada orang dengan status yang mudah dimanapun dia memandang. Mereka semua adalah musuh yang mematikan. Item lelang pertama. Seorang Dokkaebi senior berdiri di podium lelang. Anacroft dan Selena Kim mengambil tempat yang mereka tuju sebelumnya dan berpartisipasi dalam pelelangan. Beberapa barang terjual dalam sekejap dan Anacroft membeli beberapa di antaranya. Gigi Manticore. Sisik naga kuno. Kulit Old Yeti. Pembelian utamanya adalah barang-barang materi langka. Semua itemnya diidentifikasi melalui voucher site dan tidak ada kesalahan dalam daftar. Aku butuh barang-barang ini untuk membuat prajurit raksasa. Beberapa inkarnasi berpartisipasi dalam kompetisi penawaran tetapi dia sudah mengkonfirmasi harga penawaran tertinggi mereka melalui voucher site dan tidak ada masalah memenangkan item. Anacroft selesai memeriksa daftar dan berdiri di tempat. Sudah hampir berakhir. Kalau begitu mari. Petik 2. Sekarang, kami memiliki produk khusus hari ini. Anacroft menoleh ke suara yang datang dari panggung. Selena Kim melihat reaksi Anacroft dan bertanya, ada apa? Tidak apa. Anacroft menatap rumah lelang dengan ekspresi kaku. Ini adalah item yang disebut, Old to New Thought. Haha, bukankah itu lucu? Karena item ini adalah peninggalan bintang. Aku akan memberikan rumah baru untuk rumah 1 jam. Benar-benar tahu bagaimana berbicara. Produk lelang belum menyelesaikan penilaian tetapi pasti bernilai sangat besar. Petik 1. Tidak ada item seperti itu dalam ramalan. Daftar lelang telah dikonfirmasi melalui voucher site. Namun, tidak ada barang seperti itu yang terlihat di film pendek masa depan. Ada intervensi dari variabel yang mengguncang voucher site. Anacroft melirik rasi bintang Olympus. Beberapa rasi bintang mengangguk seolah meyakinkannya. Dia tidak ragu-ragu untuk mengarahkan mata iblis besar ke arah panggung. Mata bersinar dengan lampu merah. Setelah beberapa saat, fitur tersembunyi Old to New Thought terlihat di retina Anacroft. Aku harus membelinya. Ana. Harga lelang pertama adalah 500.000 koin. Saat Dokkaebi berbicara, Anacroft segera mengajukan penawaran. 600.000 koin. 600.000 koin telah keluar. Penawar, inkarnasi Anacroft. Itu jumlah yang lebih besar dari yang dia kira, tetapi Old to New Thought tidak sia-sia. Plus, item ini memiliki kisah legendaris. Item ini memakan item lama, dan menggantinya dengan item baru, dengan peringkat yang sama. Plus, fiturnya sendiri sederhana. Makan barang-barang lama dan keluarkan barang-barang lainnya dengan peringkat yang sama. Kata-katanya sederhana tetapi aplikasinya tidak terbatas. Hubungi Nebula dan kumpulkan koin sebanyak mungkin. Kenapa item ini? Dengan ini, kita bisa mendapatkan barang yang kita inginkan kapan saja. Rasi bintang dan inkarnasi lainnya sepertinya belum tahu penggunaan katak ini. Dengan demikian, dia memiliki kesempatan untuk memenangkan penawaran sekarang. Tawaran tertinggi saat ini 600.000 koin. Jika tidak ada lagi. Saat ini. 700.000 koin. Seseorang mengajukan penawaran. Oh, 700.000 koin telah keluar. Ada cahaya dari sisi lain penonton yang menunjukkan tawaran. Pedang iblis yang menyerap sinar matahari. Ekspresi Anacroft mengeras. Penawar adalah inkarnasi Yo Jong Hyuk. Yo Jong Hyuk muncul setelah Anacroft menyebabkan kekacauan kecil di rumah lelang. Keduanya adalah inkarnasi bumi yang terkenal. Ana, jika ada yang salah. Ini menyenangkan. Saya tidak pernah berpikir Raja Agung akan ada di sini. Petik 2. Anacroft tertawa. Dia mengangkat tangannya dan berteriak, 800.000 koin. Inkarnasi Anacroft telah menawar 800.000 koin. 900.000 koin. 900.000 koin. 900.000 koin telah keluar. Yo Jong Hyuk tidak menyerah. Itu adalah perang lelang yang harus mereka ikuti.
Suasana rumah lelang mulai memanas setelah jumlahnya melebihi 1 juta koin. Itu adalah pendakian yang bisa menyebabkan gelembung harga tetapi Anna Croft santai. Kamu tidak bisa mengalahkanku. Pusing terjadi bersamaan dengan sakit kepala singkat. Bagian dari masa depan muncul di retina Anna Croft. Dia menggunakan Future Sight dan berhasil membaca jumlah maksimum yang bisa dibayar Yo Jong Hyuk. 1.280.000 koin. Inkarnasi Anna Croft memiliki bid 1.280.000 koin. Yo Jong Hyuk diam atas tawaran Anna Croft. Seperti yang diharapkan. Sekarang, jika tidak ada tawaran lebih lanjut. Anna Croft tersenyum. 1.280.000 koin adalah jumlah yang sangat besar tetapi sulit untuk melihatnya sebagai kerugian. The Old to New Thought adalah item yang layak dan jika dia mendapatkannya. 2 juta koin. Suara seorang wanita terdengar dari tepat di atasnya dan tubuh Anna Croft berputar. Dia bukan satu-satunya yang terkejut. Apakah dia mengatakan 2 juta koin? Tiba-tiba jumlah yang seperti itu. Ini adalah kemunculan Han Suyong, orang yang baru kaya. Siapa? Apa kamu tidak tahu? Penguasa setan api hitam Han Suyong, pemimpin perusahaan Han Suyong dan kekuatan sebenarnya dari perusahaan Kim Dokja. Petik 2. Lee Hyun Sung, duduk di sebelah Han Suyong, bertanya dengan terkejut, Suyong Si, apakah itu benar? Sejak kapan? Anna Croft menatap Han Suyong dengan mata lebar. Penguasa setan api hitam di semenanjung Korea. Itu nama yang sangat dikenal Anna Croft. Trik apa ini? Black Flames Demon Ruler. Aku hanya ingin kodok itu. Anna Croft sekali lagi menggunakan Future Sight. Ini mungkin prediksi jangka pendek tetapi menggunakan Future Sight berkali-kali dalam satu hari membebani tubuhnya. Tetap saja, itu tidak bisa dihindari. Ini sudah menjadi pertarungan kebanggaan. Jumlah maksimum uang yang akan dibayarkan Han Suyong muncul di depan mata Anna Croft. Sudah berapa lama? Anna Croft menyeka mimisan yang terjadi dari tubuhnya yang kelebihan beban dan membuka mulutnya. Petik 2. Aku menawar 3 juta koin. Anna, teriak Selena Kim yang kaget. Namun, Anna Croft bersikeras. Aku harus membelinya. Future Sight dari Anna Croft menunjukkan bahwa jumlah uang Han Suyong adalah 2.999.999 koin. 3 juta koin telah keluar. Dok Kaebi menari dengan gembira. Sorakan besar memenuhi venue. Seperti yang diharapkan dari Nabi. Aku dengar dia cerdik dan licik tapi dia orang besar. Para penonton kagum tetapi Anna Croft tidak sedikit pun bersemangat. Anna, 3 juta koin itu tidak masuk akal. Ini terlalu banyak kerusakan. Petik 2. Aku bisa mendapatkan pinjaman Dok Kaebi. Sejauh ini. Ini adalah kerugian tetapi dalam beberapa hal, ini bukan kerugian. Saya tidak bisa memberikannya kepada mereka dan itu sudah cukup untuk membuatnya tidak rugi. Petik 2. Apa? Fakta bahwa mereka membuat tawaran tindak lanjut yang begitu besar menunjukkan bahwa mereka sangat membutuhkan item ini. Anna Croft melirik Han Suyong dan Kim Dokja's Company. Fakta bahwa mereka datang ke sini menunjukkan bahwa mereka kemungkinan besar akan berpartisipasi dalam Gigantomachia. Jika suatu hari mereka akan bertemu, dia perlu menghancurkan mereka sekarang. Bahkan, Han Suyong mengangkat kedua tangannya seperti kehilangan. Ini, aku tidak mampu membelinya. Kami kalah. Sepenuhnya dan 100% hilang. Petik 2. Petik 2. Petik 2. Inilah mengapa dunia tidak adil. Kita bisa menang melawan inkarnasi emas. Petik 2. Ada yang aneh. Anna Croft jelas memenangkan tawaran itu tetapi mengapa mereka tampak seperti mereka menikmatinya. Mereka yang telah memenangkan item, silakan turun ke panggung. Anna Croft berbalik ke panggung atas panggilan Dok Kaebi. Perasaan tidak nyaman masih belum hilang. Dia melihat wajah Han Suyong dan Yo Jong Hyuk yang tanpa ekspresi. Dia ingin menggunakan Future Sight tetapi dia sudah mencapai batas untuk hari ini. Tunggu, jangan katakan padaku. Anna Croft berdiri di depan juru lelang dan secara refleks bertanya, produk ini, siapa kontributornya? Itu, perusahaan Kim Dokja. Aku tidak akan membelinya. Hah? Dok Kaebi itu tampak terkejut. Kami tidak dapat mengembalikan produk yang sudah terjual. Jika Anda tidak membayar jumlahnya. Ini jelas penipuan. Jadi, saya tidak akan membelinya. Petik 2. Scam. Anna Croft menunjuk ke kelompok Kim Dokja. Mereka menyebabkan persaingan harga buatan. Mereka tidak berniat membeli item ini sejak awal. Petik 2. Han Suyong mendecakkan lidahnya atas klaim Anna Croft. Apa yang kamu katakan? Saya benar-benar ingin membelinya. Petik 2. Bahkan jika Anda ingin membelinya, lelang ini tidak valid. Mereka adalah kontributor produk ini. Bukankah itu dilarang bagi kontributor untuk berpartisipasi dalam pelelangan? Petik 2. Pada akhirnya, Han Suyong dan Yo Jong Hyuk saling melirik. Dok Kaebi senior berbicara, itu benar. Tentunya dilarang bagi kontributor untuk berpartisipasi dalam lelang produk mereka sendiri. Anna Croft mengangguk seolah dia tahu itu. Silakan periksa kontributor. Kontributor pasti akan menjadi salah satu dari mereka. Petik 2. Baik, tolong tunggu sebentar. Anggota perusahaan Kim Dokja membuat ekspresi bermasalah. Di sisi lain, ekspresi Anna Croft dipenuhi dengan kelegaan dan kemenangan. Itu jebakan yang cukup bagus.
Dia adalah nabi namun dia hampir tertabrak. Ngomong-ngomong, Dok Kaibi memeriksa kontributor memiringkan kepalanya. Aneh, tidak ada dari mereka yang menjadi kontributor. Hah? Han Suyong tertawa. Bukankah aku sudah memberitahumu? Ah, gelombang, aku benar-benar menginginkan kodok itu. Petik 2. Maka kontributornya adalah. Pada saat ini, pintu rumah lelang terbuka lebar. Sebuah cahaya yang menyilaukan masuk dari luar rumah lelang dan jas putihnya terguncang oleh angin. Pria berjaket putih berjalan melewati Han Suyong dan Yo Jong Hyuk. Pria yang naik ke panggung adalah seseorang yang sangat dikenal anak Croft. Pria itu tersenyum dan mengulurkan tangannya seperti dia meminta jabat tangan. 3 juta koin. Itu adalah Kim Dokja. TL, Rainbow Turtle.